Dennis gets there in third, but there is nothing to choose between him, Mayas and Garcia, and I'm quite sure that they'll need to take. Sejarah tercipta. Untuk pertama kalinya motor dari China berhasil memenangkan balapan World Superbike. Bukan dari Jepang, bukan dari Italia, bukan dari Eropa, yaitu JX Moto R820 RR dan RS tahun 2026. Sebuah nama yang sampai kemarin aja belum diperhitungkan. Dan sekarang mereka bukan sekedar ikut balapan, tapi mereka bertanding untuk menang. Mau tahu yang lebih gila lagi? Ini bukan brand lama, brand legendaris yang sudah ada sejak lama. Ya elah, ini bayi baru lahir guys, langsung ikutan World Superbike. Loh, ini bayi bisa ngebikin Ducati, Yamaha, Kawasaki, brand-brand besar lainnya itu keluar keringet dingin. Ini bayi baru lahir kok galak amat. Ayo sekarang kita ngebahas tentang JX Moto. Kok bisa dia menggegerkan dunia otomotif. Dajaha wajah intan Huani Latau tak pintau Dynasty Xiaoxi. Momen bisa dikejar, tapi pengalaman di tempat baru tidak bisa diulang. Karena banyaknya request, "Cuk Intan, buka tour Chongqing itu, buka tour Chongqing." Kabar gembiranya Intan Dynasty dan Xiao Village akan mengadakan tour ke Chongqing pada tanggal 23 sampai 30 November tahun 2026. Ini adalah tour premium. Kenapa bisa dinamakan tour premium? Karena tidak ada kunjungan toko wajib. Di trip ini selain melihat kota futuristik ala CGI di Chongqing, kamu juga akan melihat Shuangqiao Valley yang sering dijuluki Alpennya China, Swissnya China. Dan ini bukan lebay ya, karena bulan November itu lagi cantik-cantiknya. Kita juga akan mampir ke Uhosrin, spot wajib buat pecinta Samko, yang mana kamu bisa lihat kuil yang didedikasikan untuk Zhuge Liang. Kita akan naik perahu menyusuri lesan Giant Buddha dan harga sudah termasuk tiket perahu. Kita juga akan melihat konservasi panda. Bagaimana effort China dalam mengembangbiakan panda yang nyaris punah. Soal makanan tenang, kita bakal nyobain Chongqing Hotpot. Berangkatnya ada 2 titik, dari Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta sama Nini dari Xiao Village, di Surabaya sama saya. Nggak usah khawatir, kita bakal ketemu di Malaysia, di kota transit di Malaysia, karena kita naik Malaysia Airlines. Kali ini kita nggak naik SQ ya, karena SQ nggak ada penerbangan langsung ke Chengdu. Dari Singapura Chengdu itu nggak ada. Promo early bird mulai 20.350. Sudah termasuk pesawat full service, hotel, makan, experience naik bullet train, experience naik perahu. Teman-teman bisa cek barcode-nya ada di sini. Linknya juga ada di deskripsi, ada link WA, ada link Google Form. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan silakan diisi Google Form-nya supaya admin tour bisa menghubungi Anda. Nggak sabar nih pengen ngopi bareng kalian di kota futuristik. Okay, let's start! Sebelum kita ngebahas ajang superbike-nya, kita kenalan dulu sama JX Moto, pabrikan motor yang baru banget. Perusahaan JX Moto ini didirikan tahun 2024 oleh Zhang Shui di Chongqing, yang mana pada tahun 2025 dia muncul di ajang EICMA, yaitu pameran motor terbesar di dunia yang diadakan di Italia. Mereka langsung pamer 6 model sekaligus. Dari sini sudah kelihatan ya bahwa mereka itu datang dengan ambisi yang besar. Motor andalan mereka adalah JX Moto 820 RR dan 820 RR RS. Keduanya pakai mesin 3 silinder dengan kapasitas 819 cc. Versi biasa punya tenaga sekitar 135 horsepower, sedangkan versi lebih tinggi 820 RR RS itu tembus sampai 150 horsepower. Bukan cuma tenaga yang gede, motor ini juga pakai komponen premium, mulai dari suspensi all-in, rem Brembo, knalpot Akrapovic, sampai material ringan seperti magnesium dan carbon fiber. Spek premium yang biasanya hanya ada di superbike Eropa kelas atas. Bulan Maret kemarin, ZX Moto memberanikan diri ikut ajang kejuaraan dunia, yaitu World Super Sport. Yang mana World Super Sport ini
kejuaraan dunia balap motor kelas menengah ya, dan sering jadi batu loncatan bagi pembalap sebelum naik ke level superbike atau bahkan MotoGP. Ajang ini diselenggarakan di kota Portimao, Portugal, yang mana JX Moto mempercayakan Valentin Debise untuk mengendarai motornya. Di salah satu sirkuit yang paling bergengsi di dunia, Valentin Debise bukan cuman menang 1 kali, tapi 2 race sekaligus dia menang. Race pertama dia menang dengan unggul 3,65 detik dari Jaume Maia yang menunggangi Ducati Panigale V2. Di race 2 itu pertarungannya ketat banget ya, tapi endingnya ZX Moto finish di posisi pertama. Ini artinya ini bukan sekedar hoki, ini tanda kalau motor ini kuat. Second place, Valentin Debise makes it a weekend double in Supersport for ZX Moto. Mayas and Garcia, and I'm quite sure that they'll need to take a look at the photo finish there before officially confirming that. Kemenangan ini penting banget ya, karena untuk pertama kalinya motor China itu bisa menang di World Supersport. Ini jadi bukti kalau motor China itu sekarang sudah bisa saingan sama Ducati lah, Yamaha, Kawasaki, bahkan MV Agusta di level balap dunia. Plot twistnya, ini motor harganya murah, 800 cc. Versi rayanya yang 820 RR itu ya, itu cuman dijual 40.000 yuan. Yang mana ya kurang lebih lah, kalau dirupiahkan itu 90 jutaan. Padahal ini motor balap loh, tenaganya besar, bobotnya ringan, gravitasinya rendah, dan yang bikin makin gila, baru 6 bulan sejak dikenalkan, motor ini sudah langsung kompetitif di level dunia. Awalnya ya ZX Moto ini nggak niat turun full di musim ini. Motor 820 RRRS itu sebenarnya dibuat uji coba. Lah kok ternyata menang. Yang nggak serius saja bisa menang loh, apalagi yang serius. Bukan cuman sekali, dalam satu ajang itu dia menang 2 kali. Sehingga dunia itu mulai melirik. Ini ada calon kuat juara dunia nih. Nah, sekarang kita kenalan sama CEO-nya ZX Moto, yaitu Zhang Shui. Makanya brandnya itu ZX, iya kan? Zhang Shui. Zhang Shui ini lahir pada tahun 1987 di desa kecil yang ada di Yunnan. Lulus SMP dia nggak kuliah, dia langsung kerja jadi montir magang di salah satu bengkel motor. Dari sini kita sudah bisa menilai ya bahwa Zhang Shui ini bukan orang kaya. Pastinya dia orang sederhana dong. Lah wong lulus SMP langsung kerja loh, jadi montir pula di bengkel. Pada pertengahan tahun 2000-an Zhang Shui itu nekat buka bengkel motor kecil di kampung halamannya. Pada tahun 2009, Zhang Shui itu ngontak Yunnan TV, dia itu kepingin menawarkan diri masuk ke programnya Yunnan TV yang menampilkan kemampuannya dalam bermotor. Mungkin percobaan pertamanya itu kurang memuaskan dia nih ya, dia pengen minta kesempatan kedua, tapi kesempatan kedua ini susah banget, sampai Zhang Shui ini effort banget ngikutin kru selama 3 jam demi kesempatan kedua ini. Pada tahun 2007 kisahnya itu ditayangkan di TV, yang mana ini mendapat perhatian publik, namanya mulai dikenal publik, bahkan ada tim motor yang mau menggandeng dia. Pada bulan April tahun 2007, Zhang Shui ini bergabung dengan tim motor di Xiang Jiangsu, yang mana dia bekerja sebagai stunt rider sekaligus mekaniknya. Dari situ dia juga ngedapet pelatihan langsung dari pembalap profesional, yaitu Zhang Jixing. Tahun 2009 dia mulai masuk ke dunia industri beneran, gabung ke Zhejiang Apollo Motorcycle Co. Ltd. Di situ dia nggak kerja biasa ya, dia ikut mengembangkan produk sampai ikut balap off-road. Dari situ ilmunya itu makin naik level. Lalu di tahun 2013 dia pindah ke Chongqing yang bisa dibilang markasnya industri motor di China. Di sana dia mulai dari merakit motor sampai akhirnya ikut terlibat dalam pengembangan beberapa model. Singkatnya, dari montir kecil di desa sekarang jadi selebritis balap dunia. Tahun 2016 Zhang Shui ini coba ngebikin bisnis sendiri ya, tapi nggak bertahan lama. Ya, tapi dari sini dia belajar lah jadi pengusaha itu kayak gimana.
Tahun 2017 dia sama teman-temannya itu patungan ngebangun Kove Moto. Tapi tahun 2024 dia keluar. Pada April 2024 dia mendirikan ZX Moto, brand baru yang mulai dari nol. Modalnya pun juga nggak banyak, cuman 20.000 yuan, ya sekitar 50 jutaan kali ya kalau sekarang. Tahun ini ZX Moto itu memberanikan diri masuk ke ajang balap motor yang mana ini awalnya diremehkan banyak orang ya. Bayi baru lahir berani-beraninya ikut balapan motor internasional yang bergengsi melawan Ducati dan lain-lain. Ya, tapi akhirnya mereka ZX itu secara mengejutkan menang. Dan ceritanya mulai berubah. Selama ini dunia balap itu didominasi oleh Jepang lah, Eropa lah, tapi lewat kemenangan ZX Moto ini itu mulai kelihatan ada pergeseran. Sekarang ceritanya berubah, dulu diremehkan, sekarang dipandang. Bukan cuma soal menang balapan, ini soal siapa yang akan memimpin di masa depan. Kalau brand baru saja itu sudah bisa mengalahkan pemain-pemain lama. Apa yang terjadi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian? Apakah kita masih melihat nama-nama besar itu mendominasi? Satu hal yang pasti ya, ini bukan sekedar kemenangan. Ini kita sekarang sedang melihat bahwa dunia balap itu sedang berubah dan kita itu lagi menyaksikan dari awal. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.